apa kabar anak-anak sekolah minggu? Pasti semuanya semangat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih di rumah masing-masing. Nah, masih ingat sapaan dari Amang khususnya kepada anak-anak sekolah minggu dari HKBP Jati Asi. Kalau Amang menyapa, apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Apa jawab kalian? Loh, kok sudah lupa? Masa lupa akan jawaban dari sapaan yang sering Amang sebutkan di setiap hari Minggu kalau kita berkebaktian di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Oke, Amang ingatkan buat anak-anak sekolah Minggu, begitu juga orang tua kami. Nah, kalau Amang pendeta menyapa dengan kata apa kabar anak sekolah minggu, maka jawabannya adalah luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Nah, seperti itu sebagai bentuk semangat kita. Sekarang saya menyapa anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing beserta dengan orang tua. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Wah, sungguh luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Ternyata anak sekolah minggu, khususnya HKBP Jati Asi, semuanya semangat, semuanya luar biasa, semuanya fantastik, dan semuanya pasti yes. Nah, sekarang Amang pendeta mau bertanya lagi, apakah semuanya sudah fokus untuk beribadah kepada Tuhan? Pasti semuanya sudah fokus. Tapi kita cobalah dulu, apakah kita semua fokus? Nah, masih ingat nggak permainan Amang pendeta? Kalau Amang bilang tunjuk mulutnya, semua tunjuk mulutnya. Kalau pendeta bilang tunjuk hidungnya, semua tunjuk hidungnya. Nah, sekarang kita coba. Tunjuk mulutnya, benar. Tunjuk hidungnya, benar. Tunjuk telinganya, benar. Tunjuk matanya, benar. Oh, semuanya sudah benar. Sekarang ada ujian lain. Begini caranya. Tunjuk mulutnya. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Amang bilang mulutnya, tapi dia ngikuti Amang, malah nunjuk pada hidung. Berarti masih belum fokus. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Tunjuk mulutnya, tunjuk telinganya, tunjuk pipinya, tunjuk jidatnya, tunjuk dagunya. Wah, masih ada yang salah. Sekali lagi ya, jangan sampai salah. Semua fokus supaya kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tunjuk hidungnya, tunjuk telinganya, tunjuk jidatnya, tunjuk matanya. Nah, gitu dong, semuanya sudah fokus. Sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Amin. Oke, karena semua sudah semangat, semua sudah ingin memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Belalai Gajah yang Panjang. Semua pada tahu lagu Belalai Gajah yang Panjang? Kalau ada yang belum tahu, Amang coba mempraktekannya terlebih dahulu. Ada gerakannya loh. Nah, lagunya seperti ini. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang,
dan telinga, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuhku, ini Tuhan penciptanya. Gampang kan? Oke. Kita bernyanyi bersama-sama, semua adik-adik sekolah minggu berdiri, kita akan gerakkan badan kita biar kita tambah sehat, biar kita tambah semangat untuk mendengarkan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Tunjukkan tubuh kita. Mata, hidung, dan telinga, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuhku, ini Tuhan penciptanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, semua sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dan juga orang tua kami, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegah diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dan juga orang tua kami, Amang mau bertanya nih, siapa yang pernah membuat sesuatu barang untuk dipergunakan, baik baginya maupun bagi teman-temannya atau bagi adik-adiknya, atau pada saat ini karena tidak ada aktivitas lain, kalian sedang membuat sesuatu barang, atau orang tua kalian, karena kalau tidak salah ada orang tua dari adik-adik sekolah minggu sedang membuat masker. Ayo orang tua siapa itu? Amang juga kedapatan loh. Amang mau berterima kasih nih yang mengirim buatan atau handicraft, yaitu masker bagi Amang, bagi anak-anak Amang, dan juga bagi istri Amang. Sekali lagi Amang berterima kasih ya. Itu sangat berguna bagi Amang. Nah, kembali kepada pertanyaan, siapa? Adakah ada orang tua dari adik-adik kami yang terkasih atau adik kami yang terkasih membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan juga bagi orang lain? Ada, pasti ada. Tapi buktinya mana? Nah, coba kasih buktinya.
kalian kasih buktinya dengan memfoto aktivitas kalian membuat sesuatu atau bersama dengan orang tua. Nah, kemudian foto itu dikirim ke WA abang atau kakak sekolah minggunya, atau ke abang juga boleh. Nah, sebagai bukti bahwa kita melakukan aktivitas yang positif di rumah kita masing-masing. Nah, semua membuat hal-hal yang baik dan berguna baginya tentu ada tujuannya, ada kegunaannya. Tentu tidak semua diciptakan dan dibuat tanpa ada kegunaannya. Semua pasti ada kegunaannya. Semua pasti ada fungsinya. Seperti tadi, masker itu dibuat untuk menutup hidung dan mulut kita supaya tidak kena virus-virus dari luar atau udara, sehingga kita bisa tetap sehat dan selamat dari virus, terlebih virus corona. Jadi kalau keluar rumah, ya kalau tidak penting-penting amat di rumah sih, tapi kalau keluar rumah harus pakai masker supaya tidak tertular oleh virus atau udara yang tidak baik, sehingga kita pun tetap sehat. Nah, itu kegunaan masker, dibuat oleh mungkin orang tua kita atau pembuat masker. Nah, kalau pulpen, apa kegunaannya? Pasti semua tahu, pulpen itu diciptakan, dibuat untuk menjadi alat menulis. Misalkan saat ini adik-adik yang terkasih, banyak PR, banyak tugas, tentu menggunakan pena atau pulpen untuk menuliskan tugas-tugas yang akan diserahkan kepada guru-gurunya. Walaupun memang ada juga yang memakai laptop. Nah, laptop juga apa yo kegunaannya? Ya tentu membuat tugas juga. Kalau orang tua kita membuat ya jobnya atau proyeknya dan banyak lagi. Nah, HP tentu diciptakan HP, dibuat HP, ada kegunaannya juga. Salah satunya adalah berkomunikasi melalui WA, melalui SMS, atau langsung call. Sehingga yang dekat bisa menjadi jauh, yang jauh bisa menjadi dekat. Nah, itu kegunaan, dan banyak lagi kegunaan dari barang-barang yang diciptakan atau sesuatu hal yang dibuat. Nah, adik-adik yang terkasih, kita juga dibuat loh. Kita juga diciptakan. Kita itu diciptakan sama Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di Kejadian. Dan juga lagu kita yang tadi kita nyanyikan, mata kita ini dibuat oleh Tuhan, hidung kita ini dibuat oleh Tuhan, mulut kita ini dibuat oleh Tuhan, semua tubuh kita ini dibuat oleh Tuhan. Bahkan seluruh bumi ini dibuat oleh Tuhan. Nah, tentunya Tuhan membuat kita dan menciptakan kita, ada loh kegunaannya. Jadi nggak hanya diciptakan gitu saja, nggak hanya dibuat begitu saja, tapi ada kegunaannya, ada tujuannya. Apa itu? Nah, benar, diciptakan Tuhan, dibuat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Di mana itu tertulis? Benar. Wah, pintar-pintar sekali adik-adik kami sekolah minggu. Di ayat yang ke-10. Sama-sama kita membacakan ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dan dibuat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu tujuan, itu kegunaan dari ciptaan Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan, karena kita buatan Tuhan, maka kita diminta untuk berbuat baik dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kita tidak diciptakan untuk berbuat jahat. Kita tidak diciptakan untuk berbuat buruk. Karena pencipta kita sendiri, yaitu Allah kita, itu baik. Bahkan Dia maha baik. Oleh sebab itu ciptaannya pun harus baik. Kita, anak-anak sekolah minggu, harus baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Dengan kata lain, seluruh hidup kita haruslah berbuat baik. Melalui apa? Ya melalui segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang diberkati Tuhan. Coba apa? Misalkan tangan kita. Tangan kita ini diciptakan Tuhan untuk apa? Bukan untuk memukul atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misalkan mendorong temannya. Gak boleh. Tangan kita itu diciptakan Tuhan itu untuk menolong. Kalau ada yang jatuh, kita angkat. Nah, apalagi tentu menolong orang tua. Ayo, siapa dari kita adik-adik sekolah minggu yang menolong orang tuanya melalui tangannya yang diberikan Tuhan? Misalkan disuruh untuk menyapu, dia langsung ambil sapu, kemudian dia sapu rumahnya. Atau disuruh cuci piring, dia langsung pergi ke dapur untuk mencuci piring yang kotor memakai tangannya. Ayo, siapa? Semuanya. Ah, masa? Coba sekali lagi. Tunjukkan tangannya. Kalau ada dari adik-adik sekolah minggu yang menolong orang tuanya selama di rumah. Mana buktinya? Ada. Oke. Amang minta buktinya. Coba dalam seminggu ini sebelum hari Jumat buat satu foto aktivitas di mana kalian membantu orang tua. Apa aja deh, apa aja. Misalkan membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, pokoknya apa aja lah aktivitas. Kemudian foto itu di WA ke kakak abang sekolah minggu. Benar nggak? Atau kamu juga boleh deh, atau dibikin di Facebook. Agar semua tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Apalagi mulut kita loh. Mulut kita itu diciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk berbicara yang baik. Kalau berbicara yang baik itu seperti apa sih? Misalkan berterima kasih. Terus tidak berbohong. Kemudian apa lagi? Tentu mengucapkan kata-kata yang menghibur. Kalau ada temannya yang lagi sakit, dihibur. Diucapkan kata-kata yang menghibur. Sabar ya, sehat ya. Dan terlebih berdoa kepada Tuhan dan memuji namanya. Dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita pakai, yang bisa kita pergunakan tubuh kita ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena apa? Karena kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih, pakailah hidupmu untuk melakukan pekerjaan yang baik dimanapun dan kapanpun. Walaupun kita di rumah, ya jangan bilang, kapan saya bisa berbuat baik? Toh saya di rumah saja, di rumah juga bisa berbuat baik. Seperti yang tadi sudah disebutkan, membantu orang tua berbuat baik loh. Mengerjakan PR dan tugas berbuat baik loh. Kemudian berkomunikasi melalui WA atau telepon kepada teman-teman untuk meneguhkan mereka. Itu berbuat baik juga. Jadi kapanpun dan dimanapun kita harus berbuat baik. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Kita dibuat untuk berbuat baik. Karena Tuhan adalah baik. Karena Tuhan adalah maha baik. Maka ciptaannya, yaitu kita, haruslah berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Bapa kami
yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu yang selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, sehat selalu, semangat selalu, dan berpengharapan selalu, walaupun dalam kondisi yang saat ini mungkin membuat banyak orang, membuat keluarga kami merasa resah. Tapi hingga saat ini Tuhan masih memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami, memberkati orang tua kami. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus Tuhan, kami berdoa kepada kakak guru sekolah minggu kami, abang guru sekolah minggu kami yang saat ini sedang berduka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan juga kepada orang tua dari abang dan guru sekolah minggu kami yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan juga menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan juga teman-teman kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saat ini sedang sakit. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan berkati negara kami ini Tuhan, agar hilang virus-virus yang meresahkan kami, sehingga bisa kami kembali memuji nama-Mu Tuhan, bersekutu bersama-Mu Tuhan dengan teman-teman kami dan orang tua kami. Kami rindu Tuhan, rindu bersekutu kepadamu di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami ini, anak-anak-Mu yang rindu dan yang ingin memuji nama-Mu di bait-Mu yang suci. Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami pun Tuhan layakkan menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Nah, doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Tuhan cinta segala bangsa, karena kita sudah bersuka cita. Dan ini loh salah satu praktek kita untuk berbuat baik, melalui mulut kita memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan dengan nyanyian Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik yang terkasih, demikian juga orang tua kami, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Walaupun ibadah kita berakhir, tapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan tidak akan berakhir memberkati kita. Kita berdoa, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.